Apakah Anda sudah merasa nyaman saat berkendara? Apakah setir mobil Anda selalu mengarah ke satu sisi jalan saja? Atau saat kecepatan di atas 80 km per jam, setir mobil Anda bergetar? Saat gejala di atas terjadi, maka sporing dan balancing adalah solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RPS Otomotif SMK Negeri 3 Kolaka Utara. Perkenalkan, nama saya Aan Anggriawan Idris. Saya sebagai guru otomotif pada SMK Negeri 3 Kolaka Utara. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran mendalam pada mata pelajaran Sistem Chassis Kendaraan Ringan untuk kelas 11. Submateri sporing. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, kita masuk di materi Sistem Chassis Kendaraan Ringan. Subtema Sporing atau penyelarasan roda. Kita akan menyajikan pendekatan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan agar tercapai tujuan pembelajaran memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan apa pengertian dari penyelarasan roda atau sporing. Pengertian penyelarasan roda adalah proses penyesuaian sudut roda agar sesuai dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh pabrikan kendaraan. Penyelarasan yang tepat memastikan bahwa kendaraan Anda bergerak lurus dan stabil, serta meningkatkan umur ban dan efisiensi bahan bakar. Tanpa wheel alignment yang benar, ban akan aus lebih cepat, kendaraan menjadi tidak nyaman untuk dikendarai, dan bahkan bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan. Berikutnya, mengapa kita harus melakukan penyelarasan roda atau sporing? Yang pertama adalah meningkatkan pengendalian dan stabilitas kendaraan. Roda yang sejajar dengan benar akan membuat kendaraan lebih mudah dikendalikan, terutama saat menikung atau dalam kondisi jalan yang tidak rata. Yang kedua adalah memperpanjang umur ban. Penyelarasan roda yang tepat membantu mencegah keausan ban yang tidak merata, sehingga memperpanjang umur pakai ban secara signifikan. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi bahan bakar. Roda yang sejajar akan mengurangi hambatan gulir, sehingga mesin tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menggerakkan kendaraan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar. Yang keempat adalah memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman. Roda yang sejajar akan mengurangi getaran dan tarikan pada roda kemudi, sehingga membuat pengendaraan lebih nyaman. Yang kelima adalah meningkatkan keamanan berkendara. Roda yang sejajar memastikan kendaraan tetap stabil dan responsif terhadap kemudi dan pengereman, terutama dalam kondisi darurat atau cuaca buruk. Dan yang keenam adalah mendeteksi masalah pada komponen suspensi. Penyelarasan roda juga dapat membantu mendeteksi masalah pada komponen suspensi, seperti ball joint atau tie rod end yang mungkin perlu diperbaiki. Dalam melaksanakan penyelarasan roda, ada 3 hal penting yang harus diketahui pada saat melakukan penyetelan kemudi atau roda, yaitu: pertama, sudutu. Sudutu yang menentukan kesimetrisan arah roda dan memastikan roda depan sejajar saat kendaraan berjalan lurus. Penyetelan yang tepat pada sudutu penting untuk menjaga stabilitas kendaraan, mencegah keausan ban yang tidak merata, dan meningkatkan respons kemudi. Yang kedua, yaitu sudut chamber. Penyetelan sudut chamber untuk meningkatkan stabilitas, handling, dan mengurangi keausan ban yang tidak merata. Di sini, chamber, yaitu kemiringan roda bagian atas ke arah dalam atau luar jika dilihat dari depan mobil, memengaruhi bagaimana ban bersentuhan dengan jalan dan bagaimana kendaraan berperilaku saat berbelok dan dalam kondisi jalan yang berbeda. Yang ketiga adalah sudut caster.
Penyetelan sudut caster di sini adalah untuk menstabilkan roda, membantu roda kembali ke posisi lurus setelah berbelok, dan mereduksi dampak benturan pada sistem kemudi. Penyetelan caster yang tepat memastikan kemudi terasa nyaman, mobil tetap stabil saat berjalan lurus, dan roda kembali ke posisi semula setelah berbelok. Selanjutnya, kita akan melaksanakan pemeriksaan sampai penyetelan dari ketiga sudut ini, dan kita akan melakukan dalam praktikum langsung di RPS Otomotif SMK N3 Kolaka Utara. Langkah pertama dalam melakukan spuring adalah memperkenalkan alat-alat yang digunakan. Adapun alat yang digunakan diantaranya vendor setir, vendor jok, kompresor, komputer, kunci pas, dan lain-lain. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran tekanan ban. Untuk tekanan ban depan 32 PSI dan ban belakang 35 PSI, merujuk ke tekanan yang diizinkan pada pintu mobil sebelah kiri. Setelah tekanan ban sudah cukup, selanjutnya dilakukan pemasangan sensor pada keempat ban mobil. Pada proses ini, kita memasukkan data kendaraan pada aplikasi sporing pada komputer, melakukan pengukuran untuk sensor putaran roda. Hal ini bertujuan untuk mengkalibrasi putaran roda untuk menyesuaikan dengan lingkaran velg mobil, melakukan pengukuran untuk sensor setir kendaraan. Hal ini bertujuan untuk mengkalibrasi putaran setir mobil, untuk mendeteksi berapa penyimpangan roda pada kendaraan. Untuk melakukan spuring yang baik dan benar, maka kita memulai dari sudut chamber. Hal ini karena penyetelan permukaan ban yang menyentuh permukaan aspal yang harus dinormalkan terlebih dahulu sebelum melakukan penyetelan sudut toe dan caster. Untuk perbaikan selanjutnya, maka kita mengarah ke perbaikan caster. Caster penting untuk menentukan kesejajaran roda dan membuat sumbu kemudi berada pada posisi yang sesuai dengan standar pabrikan, sehingga memaksimalkan kinerja power steering pada kendaraan. Untuk perbaikan terakhir, maka kita akan melakukan penyelarasan arah roda kemudi. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan kedua ban depan supaya searah sehingga setir lurus dan arah kendaraan juga sejalan dengan setirnya. Jadi kendaraan tidak mengerah ke satu sisi jalan lagi. Hasil sudut toe, warna sudah hijau, artinya nilai atau sudut pada kendaraan sudah sesuai dengan spesifikasi. Hasil sudut chamber, warna sudah hijau, artinya nilai atau sudut pada kendaraan sudah sesuai dengan spesifikasi. Hasil sudut caster, warna sudah hijau, artinya nilai atau sudut pada kendaraan sudah sesuai dengan spesifikasi. Setelah dilakukan perbaikan, maka akan dilakukan test drive oleh mekanik.